Beton kira-kira masuk lentur apa masuk kaku? Kalau pondasi beton misalnya, kira-kira masuk mana? Kaku kayaknya, Pak. Saya sendiri agak bingung mesti sih lentur sama kakunya ini. Beton itu kaku ya kayaknya ya. Tapi kalau kalian belajar balok beton kan dia bisa melengkung, toh? Ya. Betul nggak? Tergantung panjangnya kan ya. Baja, tapi kalau kita bicara baja, baja sama beton lentur mana? Lentur baja ya kayaknya ya. Jadi kita anggap aja beton itu kaku, baja itu lentur ya. Nah, jadi yang kaku kita anggap beton. Misalnya lentur atau kalau mau ekstrim pondasinya dari kayu Pak. Nah, ekstrim itu. Tapi ya nggak apa-apa, supaya gampang kan. Contohnya gimana Pak? Pondasi kayu, bujur sangkar. Pondasi kaca puri, punya galam kan. Nah, itu kan pondasi bujur sangkar. Nah, lihat di sini. Kalau bebannya lentur, kalau bebannya pas di pusat, maka IP-nya 1. Tapi kalau bebannya di pojoknya 0,64. Tapi kalau misalnya pondasinya beton, kita anggap kaku, maka langsung bulat IP-nya 0,88. Bentuknya bujur sangkar, Pak. Oke. Kalau lentur misalnya posisinya di pusat, maka IP-nya adalah 1,12. Kalau kaku 0,82. Atau kalau mau ambil rata-rata. Kalau persegi panjang, kita lihat perbandingan panjang banding lebarnya. Kalau misalnya persegi panjang, panjang banding lebarnya 2 misalnya. Jadi pondasinya panjang 3 meter, lebar 1,5. 3 meter bagi 1,5 kan 2 ya. Maka ambil sini 2. Posisinya di mana bebannya? Di tengah bentang. Di pusat maka di sini 1,52 kalau lentur. Atau kalau kaku 1,2. Kita lihat di sini. Angka IP di sini. Sekarang Pak misalnya lentur, tapi kami nggak tahu pusat, pojok, tengah sisi, atau terpanjang atau terpendek, nggak tahu posisi beban, tapi tahu dia lentur. Nah, kira-kira kalau dari rumus ini, lebih baik kita ambil angka yang besar apa angka yang kecil? Bagusnya gimana? Kalau misalnya untuk menghitung SI, SI kan sama dengan P kali B, kali 1 min mu kuadrat per E kali IP. Misalnya kita tahu bujur sangkar, kita tahu dia lentur, tapi kita nggak tahu dia posisinya di mana bebannya. Bagusnya ngambil yang 1,12 atau yang 0,56 IP-nya. Kan kita nggak tahu ini soalnya. Jadi paling besar 1,12, yang paling kecil 0,56. Atau pakai yang 0,95 rata-rata. Bagusnya pakai yang mana? Apa menurut kalian? Ada yang punya pendapat? 1,12, 0,56, atau 0,95 itu? Bagusnya pakai yang mana? Ada? Yang besar apa yang kecil kira-kira baiknya? IP-nya di sini posisinya. Kali 156, Pak. Yang mana? 1,12 apa 0,56? 156, Pak. Enggak sih? 1,56 itu gabungan 1,12 sama 0,56 ya? 0,56. 0,56 ya? Enggak, Pak. Oh ya. Karena menghasilkan yang lebih kecil ya. Jadi biasanya ya kalau kita posisi sebagai perencana, kita akan mengambil kita baiknya ngambil kemungkinan terburuk gitu biasanya. Makanya kalau SF kan biasanya kita ngambil SF yang agak gede kan ya.
bunga yang minimal. Misalnya minimal 1,5 kan biasa kita ambil 2 kan gitu. Nah ini pun kalau kita lihat rumusnya, SI adalah P kali B kali 1 min mu kuadrat per E kali IP, maka IP-nya tambah besar, SI-nya tambah besar. Semakin besar IP, maka pemampatan yang terjadi akan semakin besar. Artinya amblasnya kita anggap tambah besar. Jadi, kalau kita mau yang ekstrim, pesimis sama sekali, kita ngambil 1,12. Tapi kalau kita mau yang rata-rata atau mau yang moderat, bisa ngambil 0,95. Tapi kalau kita misalnya orang yang optimis, kita pakai 0,56. Nah, pesimis, optimis rata-rata tadi biasanya dari mana? Biasanya kita lihat dari keyakinan kita terhadap data beban, data Poisson ratio, sama data modulus yang ini. Nah, kalau kita yakin datanya betul, kita pakai 0,56. Tapi kalau kita ragu sekali dengan datanya, kita pakai 1,12. Tapi kalau kita rasa datanya rata-rata, ya nggak apa-apa lah, biasa aja, bisa 0,95. Nah, jadi itu. Jadi 0,56 oke, 1,12 oke, 0,95 oke. Tergantung keyakinan masing-masingnya. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya biasanya penganut yang pesimis. Jadi kadang-kadang kalau sudah kayak gini kondisinya, saya cari kondisi terburuk. Jadi saya pakai 1,12. Tapi itu ya tadi tergantung datanya. Kalau datanya bagus sekali ya nggak apa-apa. Nah, ini IP. Oke, baik. Terima kasih. Pendapatnya bagus. Sekarang, Poisson rasio atau mu. Nah, mu tergantung apa? Tergantung jenis tanahnya. Apakah pasir lepas, pasir agak padat, pasir berlanau, lempung lempek, atau lempung agak kaku. Kalau pasir lepas, kita ambil mu-nya 0,2 sampai 0,4. Pasir agak padat 0,05 sampai 0,4. Pasir padat 0,2 sampai 0,43. Pasir berlanau 0,2 sampai 0,4 sama dengan pasir lepas ya. Lempung lembek 0,15 sampai 0,25. Lempung agak kaku 0,2 sampai 0,5. Nah, di sini pakai angka yang mana? Sama kayak ini tadi. Mu-nya kan di atas ya. Kalau kita bingung karena ini range, maka pakai angka yang paling belakang, yang maksimumnya. Pasir lepas pakai 0,4, agak padat pakai 0,4, pasir padat pakai 0,43, pasir berlanau 0,4, lempung lembek 0,2, lempung agak kaku 0,5. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang pertanyaannya, kita tahu ini pasir lepas, pasir agak padat, pasir berlanau, lempung lembek, lempung agak kaku. Kira-kira ini dari mana kita bisa tahu jenis tanahnya? Praktikum metan satu kalian yang bisa dapat data ini pasir lepas dan lain-lain itu praktikum yang mana? Praktikum mana dari praktikum metan satu? Bisa tahu, oh ini pasir lepas, oh ini agak padat. Hah? Hand boring, Pak. Hand boring itu dapat sampelnya. Oke. Terus setelah selesai hand boring, nggak bisa juga kelihatan kan pasir. Oke, hand boring bisa lihat, oh ini pasir, ini lempung. Terus tahu lepas, agak padat berlanaunya dari mana? Setelah hand boring. Hand boring iya, jenis tanahnya pasir sama lempungnya kelihatan. Tapi lepas agak padat berlanau ini dari uji apa? Diapakan lagi setelah hand boring? Dapat lepas agak padatnya. Praktikum metan 1. Ada yang ingat dari mana? Metan 1? Uji apa? Izin menjawab, Pak.
GS. Izin aku. Kejauhan. Ujinya simple kok. Dari mana kira-kira? Kalau GS itu kan berat spesifik kan ya? Kan cuma tahu, oh ini pasir lepas, oh ini pasir padat, oh ini pasir berlanau dari uji apa. Ada yang tahu cowoknya? Dari praktikum yang mana? Kalian membedakan pasir sama lempung pakai praktikum apa? Izin jawab, Pak. Ya. Hidrometer lah, Pak. Hidrometer itu memisahkan lempung sama lanau. Pasir sama lempungnya? Izin menjawab, Pak. Mungkin Ya. analisa saringan, Pak. Ya, dari analisa saring. Jadi kalian bisa paling gampang kalian bisa oke tadi handboring kelihatan langsung di lapangan ya pasir sama lempung. Tapi yang betul-betul memisahkan antara partikel pasir sama partikel lempung itu dari analisa saring. Jadi yang di atas saringan nomor 10 kerikil. Saringan nomor 10 sampai saringan nomor 200 pasir. Yang di bawah nomor 200 lempung. Nah, lihat lepas agak padat-padat berlanaunya itu pakai nilai CU sama CC dari C10, C30, C60-nya. Jadi diingat lagi nanti analisa saring. Artinya, kalau kita mau menghitung berapa pemampatan segera ini, kita harus melaksanakan uji handboring tadi. Kemudian karena hasil uji handboring harus kita uji dulu dengan analisa saring dan hidrometer. Kalau kita nggak punya data itu, maka kita tidak bisa menghitung berapa besar SI. Nah, itu tinggal kalau sudah tahu ini baru lihat Poisson rasionya. Nah, selanjutnya modulus siang sama. Kalau sudah tahu jenis tanah tadi, tinggal lihat modulus siang. Nah, tinggal mau satuannya yang mana? Apakah pound square atau kilonewton. Nah, ini hati-hati satuannya di sini. Biasa yang kita gunakan adalah yang kilonewton. PS ini jarang kita gunakan. Kalian di mekanik bahan, biasa kan pakainya kilonewton. Toh? Nah, lempung lembek modulus siangnya adalah 380 sampai 3472. Lempung keras 3865 sampai 13200 kilonewton. Pasir lepas 10350 sampai 27600 kilonewton. Pasir padat 34500 sampai 69000 kilonewton. Nah, beda dengan dengan Poisson rasio tadi. Kalau tadi saya menyarankan ambil yang besar. Modulus yang karena posisinya di upper di bawah, maka saya sarankan kalau kalian bingung, misalnya sudah tahu lempung, lembek, mau bingung di range yang mana, kalau mau save, pakai yang angka paling kecil. Kenapa? Karena ini nanti akan menghasilkan nilai pemampatan yang paling besar. Jadi ya kita mengasumsi yang paling ekstrim di sini. Tapi kalau mau moderat ya ambil rata-rata nggak apa-apa. Kalau saya pribadi saya biasanya bilang yang paling besar, yang paling kecil ini supaya kelihatan nanti yang mungkin terjadi pemampatannya yang paling besar yang mana. Jadi lempung lembek 380 kN, modulus siangnya lempung keras 3865 kN, pasir lepas 10350 kN, pasir padat 34500 kN. Nah. Oke, sebelum masuk ke pemampatan konsolidasi, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Untuk pemampatan segera ada yang mau ditanyakan?
Jadi tadi pemampatan segera buat pasir ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemampatan konsolidasi atau consolidation settlement. Nah, sekarang sebelum untuk memahami konsolidasi, kita diskusi dulu. Ini mouse saya terpengaruh sekali dengan pen tab-nya ini. Ada yang tanyakan yang media settlement. Jadi media settlement terutama buat pasir tadi terjadi segera. Sekarang kita masuk ke konsolidasi. Whiteboard-nya, halo whiteboard. Whiteboard-nya lambat keluar. Oke, creating. Creating jam. Oke. Ini whiteboard-nya kelihatan? Muter-muter sih tempat saya. Belum, Pak. Soalnya untuk konsolidasi lebih enak kalau saya pakai whiteboard dulu sebelum masuk ke situ. Yang settlement immediate ada yang mau ditanyakan dulu yang SI? Udah cukup jelas ya. Jadi pasir rumusnya tadi P kali kuadrat E kali datanya dari mana ya, minimal kita punya data analisa saring di situ. Kelihatan Mas sudah belum? Kalau enggak seharusnya saya pakai whiteboard saya sendiri ya kayak ini. Agak sulit yang pakai yang bawaannya Google ini. Area ini. Belum kelihatan, Pak.
Ya, saya upload di sana kok agak-agak lambat sekali sih. Entah gangguan di mic-nya atau di apanya ini jaringan. Saya coba pakai yang bawaannya laptop aja dulu sebentar. Karena kita orangnya nggak banyak ya. Kalau lagi penuh semua orang masih lagi. Sebentar. Oke, kita besar lagi. Instruktur ada yang mandek ya. Kita share screen-nya. Sudah kelihatan whiteboard-nya? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau saya gunakan yang punya Google Meet, aksesnya terbatas kayaknya. Jadi ada beberapa yang nggak dapat. Saya harus tunggu ini dulu. Ini masih belum kelihatan juga ya? Terus sudah sharing. Belum muncul. Nah, sudah sambil saya cerita aja.
sekarang kita masuk ke consolidation settlement. Sekarang kalau bicara consolidation settlement, itu kita ngingat kembali Mektan 1 kalian diagram fase. Diagram fase itu tanah terdiri dari apa aja? Ada yang ingat? Awal Mektan 1, diagram fase. Tanah jenuh, tanah kering, tanah kering tidak jenuh ya. Tidak jenuh, kering sama jenuh. Ada yang ingat? Tanah terdiri dari apa aja? Diagram fase Mektan 1. Ada yang bisa jawab? Apa ada komponen tanah kalau kita ingat waktu dulu Mektan 1 yuk? Ada yang ingat? Butiran. Kan? Izin jawab, Pak. Butiran, udara pori, dan air Butiran, terus? pori. Ya. Oke, makasih Wahyu. Tadi kalau kita lihat immediate settlement itu kan P kali B, tuh, artinya kan ada beban. Nah, immediate settlement itu dari pasir. Consolidation settlement ini tanah, ya umum lah, tanah yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang tadi diagram fase tanah terdiri dari butir padat, air, sama udara. Kira-kira kalau kita taruh beban di atas tanah, yang tanah tadi terdiri dari butir padat, air, sama udara. Yang nerima beban duluan siapa? Antara butir padat, air, sama udara tadi waktu kita kasih beban. Yang nerima beban duluan siapa? Ini share screen saya masih nggak jalan ya? Kelihatan? Nggak? Soalnya di Belum, Pak. filenya ada presentation. Oh, artinya error. Ya nggak apa, kita diskusi aja. Jadi, tadi yang nerima beban siapa? Kira-kira. Udara bisa nerima beban nggak? Ada yang tahu? Udara kira-kira bisa nerima beban? Enggak, Pak. Nah, Nggak bisa. Ya. Tuh. Artinya yang nerima beban itu tinggal air atau butir padat. Nah, kira-kira Tanah padat, Pak. yang mana yang duluan? Butiran padat, Pak. Terpadat. Ini sudah kelihatan mirrornya? Enggak ya? Enggak kelihatan, Pak? Oke. Ini saya presenting. Kalian ngelihat enggak sih whiteboard-nya? Bentar. Enggak kelihatan, Pak. Enggak. Benar. Gimik hari ini. Ini yang kelihatan apa? Whiteboard saya kelihatan? Enggak. Tidak, Pak. Saya kok presenting ya? Saya stop. Oke, tadi 2 orang menjawab butir padat. Nah, makanya sih saya pengennya sih pakai whiteboard biar enak. Sebentar, saya terusan. Oke, sekarang kita ganti analoginya dari tanah ke shock breaker. Shock breaker tahu? Yang cowok? Yang cowok, ya. Shock breaker tahu? Tahu, Pak. Apa itu? Biasa Yang kayak adanya ampere kayak kayak itu, gimana? Pak, bentukannya di mobil atau di motor biasanya. Di sepeda juga ada. Nah, oke, yang kita bicara yang gampang aja yang di sepeda motor. Isinya cuma ampere. Tuh. Apa ada yang
Ada batang besinya juga, Pak. Selain per ada isinya lagi nggak? Paling kalau Ada minyak hidroliknya, Pak. kalian lihat shock breaker-nya Astrea, Grand, dan lain-lain itu loh yang dia. Itu batang besi kan di tengah. Selain itu, ada lagi? Apa ya? Minyak hidroliknya, Pak. Nah, ada minyak hidrolik. Jadi shock breaker itu selain ada per, ada minyak hidroliknya. Nah, sekarang minyak hidroliknya di mana posisinya? Ada yang tahu minyak hidrolik? Hah? Di mana? Ini kayaknya jaringan saya nih yang bermasalah ini. Putus nyambung terus dari tadi. Nggak apa-apa. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau kita bayangkan aja shock breaker-nya kendaraan ya. Jadi kalau pas kalian duduk di sepeda motor, apa yang terjadi pada shock-nya? Turun, Pak, karena ketekan berat badan. Terus setelah itu lama-kelamaan, habis duduk turun. Terus setelah itu apa lagi yang naik? Naik lagi nggak? Hmm? Apakah dia akan terus tertekan atau dia akan kembali lagi? Atau gimana? Kembali lagi, Pak. Lagi, Pak. Kembali lagi. Pertanyaannya sekarang, yang bikin dia bisa kembali lagi itu pernya apa minyak hidroliknya? Yang bisa kembali lagi? Pernya, Pak. Itu pernya. Artinya yang menerima beban duluan waktu pertama diduduki, pernya apa minyak hidroliknya? Soalnya pernya kan langsung waktu kalian tekan, pernya kan akan langsung kepencet gitu tuh. Yang pertama nerima beban adalah minyak hidrolik sebenarnya. Kenapa? Karena per waktu itu kan akibat itu dia akan langsung ketekan. Meskipun dia belum mentok, dia akan stop. Yang bikin dia stop itu minyak hidrolik. Nah, terus setelah itu, setelah stop, maka per akan mengembalikan naik ke atas. Kalau itu kita bayangkan per itu sebagai butir tanah dan minyak hidrolik itu sebagai air dalam fori tadi, maka waktu tanah menerima beban,
Yang pertama nahan beban itu air dalam pori. Setelah air dalam pori pencet, udara keluar, tinggal air dalam pori, maka butir padatnya itu akan berusaha naik kembali. Nah, itu adalah prinsip konsolidasi. Jadi konsolidasi itu tadi adalah keluarnya air dari dalam pori di situ. Kalau misalnya beban yang diterima lebih besar daripada kekuatan per, maka per itu nggak akan setelah dibebani dia akan naik lagi tapi nggak akan kembali ke posisi semula kan. Nah, itu konsolidasi gitu. Jadi kalau bebannya yang diterima itu lebih besar daripada kemampuan butir tanah untuk kembali ke bentuk semula, dia akan kembali naik lagi, tapi dia akan stop sampai situ aja. Jadi yang diterima pertama air. Kalau bebannya tambah besar, tambah besar, tambah besar, kalian pernah lihat shock breaker pecah? Ini kayak saya gangguan lagi. Halo? Belum pernah, Pak. Halo? Masih kelihatan? Masih, Pak. Nah, oke. Kalau kalian berani terus, shock breaker itu akan pecah. Tapi pecahnya apa? Pecahnya itu oligoidnya itu sama. Masih oke. Baik. Jadi tanah, kalau dibebani melebihi kekuatannya, kayak tadi, kegejat lama-lama, maka yang keluar duluan itu air pori. Habis air pori keluar duluan, maka pegasnya tanah, si butir tadi itu akan stop di situ. Dia nggak bisa naik lagi. Nah, itu konsolidasi namanya. Itu yang dibilang consolidation settlement atau settlement konsolidasi. Biasanya terjadi di tanah lempung. Kalau di pasir tadi, immediate settlement. Consolidation settlement biasanya terjadi di tanah lempung. Terutama di tempat kita kayak di Banjarmasin ini. Nah, itu langganannya consolidation settlement. Kalau di Lempung, consolidation settlement itu sampai 2 tahap primary, ada secondary. Tapi kalau di Rambut, maka sampai 3 primary, secondary sama tertiary. Oke, jadi itu konsepnya. Untuk rumusnya mungkin minggu depan aja, karena ini jaringannya lagi nggak kondusif. Ini saya mau nge-share screen aja nggak bisa terus dari tadi. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya tutup sesi minggu ini? Jadi hari ini kita khusus bicara konsep konsolidasi sama immediate settlement aja ya. Consolidation settlement-nya kita sambung minggu depan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa absennya ya. Saya belum mengecek sih di portal tadi, kalian sudah absen atau belum. Tapi yang jelas, jangan lupa absennya. Jadi minggu depan kita langsung bicara SC, Settlement Consolidation Settlement. Untuk hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga nggak ganggu lagi minggu depan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Baik, Pak. Terima kasih selalu. Terima kasih, Pak. Izin keluar, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin keluar, Pak. Izin keluar, Pak. Izin keluar, Pak. Izin keluar, Pak. Izin keluar juga, Pak. Izin keluar, Pak.